menantang tauhid kalimah la ilaha illallah sebagaimana yang pernah saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah kalimah syahadah budatin baca. Muhammadur Rasulullah kalimah syahadah rukun agama. Alhamdulillah, puja ke Tuhan, salawat salam atas Sayyidina teluh nibaknya ahli dan sahabat serta umat Bandung semua. Amma ba'du, duduk nibaknya sahabat susunan akan membaca syahadah tauhid kusilo Tuhan aqaid iman orang agama. Syahadat Rasul tekun saja di penghabisan sinan membaca Nabi Muhammad Rasul di Tuhan yang beraturan hukum agama. Sifat 20 lumbuh ke orang menat aturan turi kerapi. Menat lepegah di Syekh Abu Hasan dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Duna ulama yang ahlu sunnah dengan jamaah serta sama sekali. Sifat 20 turi ke Tuhan menyekan adabnya hana keturi. Kemudian bersambung pembahasan dalam jumlah kelompok 70 kelompok pecah di akhir zaman pada umat Nabi Muhammad. Sebelumnya 72 umat Nabi Muhammad mutamahlam pecah tapi 70 dalam amadum 70 sebelumnya bahkan bermacam-macam yang menjadi pemahaman yang salah atau yang sesat. Dalam jumlah tersebut sahabat yang diterima ahlu sunnah wal jamaah yang 72 bermandung di dalam neraka. Sahabat yang diterima yaitu ahlu sunnah wal jamaah asal jamaah mandung daripada 60 kelompok. Tiap-tiap sahabat kelompok pecah 12, maka jumlah 72. Yang sesat menyesatkan hanya sahabat ahlu sunnah wal jamaah yang diterima. Maka sebagaimana yang kami pegang oleh ulama-ulama yang awal salafus salih, wala tamutunna illa wa antum ahlu sunnah wal jamaah. Betamati menyekan dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Syahadat adalah kaum wujudiyah itu dua kaum. Suatu wujudiyah yang wahid, kedua wujudiyah yang mulahid. Maka wujudiyah yang wahid itu yaitu segala ahli sufi yang sebenarnya, dan dinamai mereka itu wujudiyah karena adalah bahas dan perkataan dan i'tiqad mereka itu pada wujud Allah Ta'ala. Adapun kaum mujassimah, maka setengah daripada mereka itu i'tiqad bahwa Allah Ta'ala itu jauhar yang wujud, bentuk yang ada, dan setengah mereka itu
bahwa Allah Ta'ala itu jisim berbentuk, tetapi tiada seperti jisim yang lain. Dalam perkara tersebut termasuklah pemahaman kaum yang sesat, menyesatkan, dan akidahnya di luar daripada Islam yang sebenarnya. Maka malamnya akan kita lanjut tentang kaum wujudiyah, terbagi kepada dua kaum. Sebelumnya supaya lebih mengarah makna wujudiyah ada, gebuhna droguh kaum yang ada atau kaum wujudiyah. Maka kaum wujudiyahnya terbagi kepada dua macam. Yang pertama, wujudiyah yang wahid, yang mensatukan Allah. Yang kedua, wujudiyah yang mulahid, yang pun wujudiyah yang wahid, yang satu, yang bersidrah Allah. Yang kedua, wujudiyah yang mulahid. Yang mulahid bahasa katanya urang kerulai, karya persabaran Allah dengan penunjuk, karya persabaran Allah dengan makhluk. Diakui Allah tetapi dia persabaran lagi ciptaan roh Allah. Nyan dalam dua bohnya dah yang betul, dah yang salah. Jawabannya kaum wujudiyah yang wahid itu yaitu segala ahli sufi yang sebenarnya. Yang pertama yang betul, wujudiyah yang wahid, gak adanya Allah, satunya Allah. Hati itu sudah lupa selain kepada Allah. Yang betul-betul wujudiyah yang wahid yaitu para ulama sufi. Wadegeun sufi asal kata daripada safa, gelebeh ta ba'awai tasawwafa, ya tasawwafu tasawufan. Tasawuf dalam artian bersih hati, tidak terpandang lagi pada hatinya selain kepada Allah. Karena mengkumat hati dengan dunia, hana sangkut li hati ke dunia. Segala urusan dunia yang hana manfaat dalam agama dan uruh akhirat, yang hana sangkut di hati nibak ulungnya. Kalih hati semata-mata yang dipandang terlihat dalam hati hanya wujud Allah, wujud hakiki. Yang sebenar-benarnya nyatuna Allah. Yang lain kan wujud hakiki, menyuhana guna oleh Allah, hana barang lain. Sedangkan Allah Ta'ala tanpa payah guna cipkana kedua gekun zat wajibil wujud. Kemudian para ulama-ulama tauhid termasuk dalam kitab Dusuki Umul Barahid yang dalam dayah-dayah raya lahput lah limang yang kamlai kitab Arab Tauhid Dusuki Umul Barahid. Di sini jelas tentang mengenal Allah, na hukum akli dan na hukum nakli. Hukum akal artinya dalil dengan secara akal,
ditemui oleh akal tentang Allah. Kemudian padukan ataupun kesabok dengan hukum nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Hukum akal supaya mudah ditemui oleh akal tentang mengenal Allah. Al-hukumul aqli tanqasimu ila salasati aqsami, atau al-hukumul aqli tanhasiru ila salasati aqsami. Hukum akal terbagi kepada 3 perkara. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Bermakna wajib ma la yatasawwaru fi aqli adam, barang tidak diterima pada akal oleh tiada. Yang 20 buah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dari wujud sampai mutakallim. Yang sifat yang wajib bagi Allah bila tabuhana yang haidimong wakal. Contoh dalam 20 yang pertama kekun wujud. Makna wujud barang cipkana hana payak guna. Katanya yang ke Allah. Allah tanpa permulaan dan tanpa kesudahan. Menyona yang ke Allah na permulaan, na kesudahan. Contoh yang na permulaan, ibadah bertanya ada na adul, ibadah bertanya adik na bang na kak. Yang bertanya anak yang pun, ibadah bertanya nama naya. Gaulam nama, gaulam naya, nama si, na abusi. Baru na bertanya, yang gekun na permulaan. Kemudian na kesudahan, berakhir dengan mati. Menyembah Allah Ta'ala karena katanya cip karena kedua Allah Ta'ala. Lalu tak pegang Allah Ta'ala nya hana nya bicara hukum akal hai terima. Maka pane dunia, pane aso dunia, so pudik, so mati, so guna, so hutang, menyadap pegang Allah hana. Maka haitimo yang kedua maka. Kemudian ada wujud kidam. Makna kidam cid dilekon kana. Dapatkan Allah Ta'ala dudona nyampi haitimo waka. Sama tu lagi yang lain selain daripada Allah pun hana. Lenyan guna Allah baru na. Mamanya dapatkan Allah Ta'ala nyo dudona nyo hai terima dalam pikiran dia hana tukang puna terangkan barang lain lebih awal kana. Kemudian bapa, makna bapa kekal hal diterima bakal katanya dapatkan Allah Ta'ala hana kekal. Menyadapkan Allah Ta'ala hana kekal sabaji lagi makhluk. Dalam Al-Quran kami jelas laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Tidak ada seumpamanya Allah oleh sesuatu, padahal Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang leho mentang tajo contoh Allah Ta'ala na dabagahana, Allah Ta'ala pun kan citkana dabagah dulona. Kemudian Allah Ta'ala dabagah fana hana kekal yang bihai lima bakal dayang yang gekun hukum wajib pada akal. Tapi kemutakalim ini. Kemudian yang kedua mustahil. Mana mustahil?
mala yatasawwaru fi aqli wujudu, barang tidak diterima pada akal oleh adanya. Nya lawan 20 wajib lawan hana, al-adamu wal hudusu wal fana'u wal mumasalatu lil hawadisi wal ihtiyaju ila mahallin aw muhdisin wa ta'addudu wal ajru wal ikramu wal jawru wal mawdu wal samamu wal amma wal bakama ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Tapakah Allah Ta'ala hana yang itulah dalam pikiran, han itu boleh daya yang mustahil. Kemudian tapakah Allah Ta'ala nya hulus berubah, pun hana olehnya yang pihai timong buat pikiran daya yang mustahil. Tapakah Allah Ta'ala nya na lumuh, na kekurangan yang pihai timong buat pikiran kita. Tapakah Allah Ta'ala nya na mati yang pihai timong buat pikiran kita. Sabar dengan yang lain yang gekun mustahil. Mala yatasawwaru, barang yang handi terima handikap dalam pikiran kita oleh na barangnya, na mati wa Allah, na lumoh wa Allah, na budona wa Allah, na tanpa kuasa dan wa Allah, yang haitu dalam pikiran lain, yang hukum akal mustahil. Yang kena jaib, mana jaib ma yatasawwaru fi aqlih wujudu aw adamu, barang diterima bakal olehna atau hana. Jid guna, jid gubahan, nyan jaib harus ba Allah. Kalau asalnya artinya jid guna, jid gubahana. Contoh ijab, ihdam, takhaliq, taradiq, ihya, imadah, ihda, idlam. Gupujir, gupundang. Kemudian gupi diciptakan dan gupi rezeki. Gupudip, gupumati, guputinyo, gupusesah. Nyan kuso genyuk, kuso han genyuk, nyan jaib harus ba Allah. Lagi contoh gupujir dunia. Nyo dunianya hana wajib ba Allah gupujir. Jir gupuna, jid gupahana. Teman kuku ecid guna mangat daduri na Allah yang guna kita dan hana wajib guna dunia ada Allah. Pakan hana wajib, hana sawab wajib ada Allah. Karena Allah kan urung menjalani ada gobiu, tapi menunggu kubut ada hudro ke Allah. Maka di dalam macam untuk mudah memperkenalkan Allah, gegen hukum akal wajib, mustahil dan harus atau jaib. Nah, katanya ladum han itu dengan hukum akal atau hana yakin dengan hukum akal. Maka didampingi dengan hukum nakli, Al-Quran hadis. Meyabuna tanda na Allah, na dunia, na langit dan bumi, yang tanda na Allah. Itu hukum akal. Na urang, udip urang, mati urang, kejadian lagi yang tanda na Allah. Musuh na urang hai patih dengan akal, maka mendampingi dengan hukum nakli Al-Quran dan hadis. Khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma, telah diciptakan oleh Allah akan segala langit dan segala bumi. Kemudian dalil kitab wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Ta'ala yang paling awal, yang paling akhir,
yang zahir, yang batin, semua sesuatu diketahui oleh Allah. Kemudian dalil baqa kullu syai'in halikun ila wajhah, setiap sesuatu semua hancur binasa kecuali yang tinggal zat Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah zat Allah yang maha ketinggian dan kemuliaan. Jadi kembali ke kata beliau, orang yang betul-betul tasawuf nyo hati gopnya hana linu sangkut selain daripada Allah. Abi khawatir selalu berfikir kepada Allah. Abi khawatir sabi-sabi hanya untuk ibadah kepada Allah. Nya wujudiyah muwahhid keun ahli sufi yang kagli hati hanali musangkut dengan dunia, itulah wujudiyah yang benar dalam agama. Yang kedua dinamakan wujudiyah yang wahid, yang mulahid. Ya teman-teman, yang mulahid mereka itu dalam bermacam ragam cara memahami. Diakui awalnya memang Allah, tetapi Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya. Dipegang Allah Ta'ala na jarau, Allah dipegang na kaki, Allah dipegang na tempat, Allah duduk ilangit, yang model-modelnya. Allah diakui na, tetapi diperserupa Allah dengan makhluk. Yang walaupun diakui na Allah, bak diperupa dia usapan Allah dengan makhluk, nyo dipino ke rusak akidah. Nah yang berpaham geduk langit, pada kali juga Allah Ta'ala kepujit langit, kepujit aras kan bak geduk dong. Pujit Inna Allaha Ta'ala falaqal arsya idharan li qudrati walam yattakhid makanan li dzati. Allah Ta'ala menciptakan aras untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kuasanya Allah. Jadi kalau dia pujian aras untuk geduk drawagu, tapi idharan li qudrati, gepulahi bak gedanya gepuduh kuasa Allah. Walam yattakhid makanan li dzati, dan Allah tidak mengambil tempat tinggal daripada arah tersebut. Kan giyak jauh tempat untuk giadu, karena menyata juga Allah Ta'ala giadu di aras. Timbul pertanyaan sebelum kepujian aras pan geduk Allah, karena lebih awalnya Allah dengan aras. Mesti juga liurung juga awal hana tempat, karena golong bugat liur bugat baru na tempat. Jawabannya Allah hana berubah dan hana berpindah. Dari pun golong kepujian tempat Allah hana mengajar ke tempat, sampai liur kepujian tempat juga tidak berpindah dan tidak berubah. Karena yang berpindah dan yang berubah itu makhluk, namanya jisim, barang berbentuk. Jadi setiap barang berbentuk nyonya mengajar ke tempat yang kosong. Sebagai contoh, lu'i aqua nyo berbentuk. Jadi setiap itu mengajar ke tempat kosong, tempat lapang untuk hidup ji. Karena ji nak bentuk, maka mengajar ke tempat itu. Lagi kita yang dapur lagi orang Honda, kepada Honda kekadang 4 na kosong finan kepada motor menanjim, dua katanya menanjim yang kekun jisim. Sedangkan Allah tidak berjisim, tidak berbentuk, maka hana mengajar kepada tempat. Daripun hana mengajar ke tempat,
na tempat juga Allah hana berpindah dan hana menghajat kepada tempat. Maka bagi orang yang menyerupai Allah dengan sesuatu, yang urungnya adalah rusak akidah, yang berbaham man ikun lam diurungkan dalil Allah Ta'ala gedu ilangnya wate Isra Mi'raj Nabi Muhammad ulangi lagu baik nya ditanya meliru daya yang kebakalnya umum gara-garanya kalau iman. Jadi buku Nabi Muhammad ulangi awatnya Isra Mi'raj yang hanajit ke dalil Allah di langit. Contoh urut ujung bahu bagi ujung bahu kekalan ulau di kapal yang ujung ganya, tapi kekalan kapal pada ganya ujung kapal mana ujung nampak orang gunung terus gunung kekalan na kapal ganya di gunung, tapi kan kapal gunung. Ketika Nabi Muhammad berpergi ke langit, yang tempat yang istimewa ke Nabi Muhammad, tapi kan ke Allah dia di langit, karena menentang dengan ayat yang lain. Dan menentang dengan ayat yang lain, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana kamu berada. Orangnya katanya berada di dunia. Berarti ayatnya mengatakan Allah di dunia. Allah saja katanya. Kemudian dalam ayat yang lain, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Baik temakut, baik terkejut, baik susah, baik gundah, Allah saja katanya. Maknanya apa? Itunya. Berarti ayatnya menerangkan Allah dunia. Kemudian ayat kedua, wallahu ma'akum, Allah pun serta kamu, ainama kuntum, di mana kamu berada. Jadi dibacit menang kembali ke ahli bidang. Ahli bidang para ahli ulama. Banyak sekali hadis dan ayat yang mutasyabihat, menang kembali dalam ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak adalah seumpama Allah oleh sesuatu. Jadi dia tak pegang lagi kata lagi makhluk lain, tak pegang umum juga tak lagi makhluk yang lain. Kalau dalam ayat yang lain, fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemanapun engkau berhadap, di situ ada Allah, bahwa semua Allah Maha Luas lagi yang mengetahui. Jadi le ayat dalam halnya, maka baik tak hukum kedua tu berangkau nyali yang ahli bidang yang terlebih hukum, yaitu Allah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa bertempat, tanpa berarah, tanpa berbentuk. Karena yang punya tempat, yang punya arah, yang punya bentuk nyangkon Allah, tetapi makhluk ciptaan daripada Allah. Maka golongan yang kedua diakui Allah Ta'ala nan, tetapi Allah dianggap saban lagi makhluk nyawa yang sangat menentang dengan agama. Bersambung adapun kaum Mujassimah. Kaum Mujassimah yang kena lanjutan ada pegang mana? Mujassimah menjisim, membentuk, yang dianggap najarau, nagagi dan sebagainya, yaitu Mujassimah. Dah Mujassimah menyauranya paham-paham Wahabi yang kenyang Mujassimah yang diberupa Allah lagi makhluk menghajat ke tempat tu, berarti membentuk
nyan paham Wahabi, nyan ke mujassimah keun ge serupa Allah lagi makhluk. Maka setengah daripada mereka itu kaum mujassimah i'tiqad bahwa Allah Ta'ala itu jauhar. Jauhar bahasa katanya bentuk, jauharu, nah bentuk yang mewujud, nah bentuk yang nyata, nah bentuk yang menan diikut Allah. Jadi orang diikut Allah Ta'ala nyona, tapi jauhar yang mewujud, bentuk yang nyata, bentuk yang ada, yang sama dengan diyakini ada Allah sama dengan ada makhluk. Karena yang bentuk hanya makhluk, yang dia serupa Allah dengan makhluk, yang rusak akidah. Ya, lu ayat-ayat menerangkan anak kabar Allah dengan makhluk. Kamu saya melihat yang kembali ke hawa betul. Ya, iman ayat surat Al-Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ibegah ni kaum mujassimah atau Wahabi, Allah Ta'ala duduk di langit karena berdasarkan ayatnya. Mampu hanya kalian ayat lain dong. Ayat lain waktu urung meninggal biasa dia berdekun kagum Allah. Urung yang kagum Allah, hau kemiyuk lam tanam. Berarti gua Allah Ta'ala urung yang kau meninggal kemiyuk lam tanam. Berarti Allah Ta'ala nalam tanam. Yang kala ilam, inna lillahi, kita dari Allah, wa inna ilahi, kepadanya Allah raji'un, kita kembali. Ada itu lagu pengumuman telah tidur masyarakat yang bulan kagum Allah. Kemudian itu kagum Allah. Awak telu mana kegapan kemaya bawa bahu. Mia katanya kagum baru, berarti dia kata baru na rumah. Nyau kagum Allah, duduk lagu. Berarti apa Allah duduk lagu? Yang nak kira nak ayat ilam ya. Menentang ayat benar. Maki bacin yang ke maka warna agama baik bak lagi muli payah tabun, payah tamure, minta sanad ilmu yang jelas, baik ilmu hana sanad, mure hana sanad ilmu, baca yang kelagian akibat kata pula na Allah, na bentuk, na tempat, yang hana dekui yang kalian sama dengan makhluk. Padahal sama dengan makhluk, yang yang merusakkan iman, keyakinan yang lain.